Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Faja'alna maka ja'alna kami menjadikan. Jadi faja'alna itu ada tiga kata, yaitu apa? Fa ja'alna ditambah dengan ha. Maka fa artinya apa? Maka ja'alna kami menjadikan ha-nya. Kami menjadikannya nakalan peringatan. Nakalan peringatan. Nakal bahasa Indonesia nakal. Lima pada apa-apa. Pada apa-apa baina yadaiha. Baina di antara yadaiha kedua tangannya. Maksudnya apa, Pak? Ma baina yadaiha itu maksudnya apa? Pada masanya. Maksudnya gitu. Kami menjadikannya. Nya itu apa sih, Pak? Menjadikan apa? Kirodatan khosiin kemana tuh? Kan ada orang yang melanggar aturan di hari Sabat, lalu Allah jadikan mereka itu apa? Kera yang hina, ya kan? Nah, kejadian itu nakalan lima baina yadaiha sebagai peringatan pada apa-apa yang baina yadaiha di antara. Baina artinya apa? Di antara. Yadaiha makna awalnya adalah dua tangannya. Dua tangan. Hanya. Maksudnya gini, kami jadikan kera itu sebagai peringatan terhadap apa-apa yang ada ketika itu. Maksudnya apa? Ya saat itu. Wa ma khalfaha, dan
Jadi peringatan pada ma apa-apa khalfaha yang di belakangnya. Di belakangnya maksudnya apa? Jadi peringatan di antara ketika itu terus kepada apa? Umat setelahnya. Wa mau'idhatal lil muttaqin. Mau'idhah, apa artinya mau'idhah? Nasihat. Wa mau'idhatan, dan sebagai nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi. Ja'alnaha, maka kami menjadikannya nakalan sebagai peringatan lima baina yadaiha, pada apa-apa yang di antara kedua tangannya, wa ma khalfaha, dan apa-apa yang di belakangnya, wa mau'idhatal lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kejadian itu pasti ada hikmahnya ya Pak. Hikmah bagi kaum ketika itu, ada juga hikmah bagi kaum setelahnya. Wa idh qala Musa, wa'id, dan ketika, wa'id apa? Dan ketika qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Musa, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, pada kaumnya. Liqaumihi apa? Pada kaumnya. Nya siapa? Kaumnya Nabi Musa. Ketika Musa berkata pada kaumnya, innallaha, apa artinya? Sesungguhnya Allah, betul. Nah, minimal kan itu tahu ya Pak ya. Innallaha ya, tahu kan ya? Iya. Daripada nggak tahu sama sekali kan. Ya maksudnya gini Pak. Saya ini kan sebagai Pak. Kadang kalau nerjemahin Quran gini ya masih buka kamus. Karena memang pasti ada satu kata, dua kata yang memang kita itu memang nggak ngerti artinya. Dan kita bukan Quran berjalan. Berarti kan tinggal presentasinya yang berbeda. Dalam satu ayat, Bapak bisa nerjemahin berapa kata. Nanti kalau dibandingkan dengan saya berapa kata gitu. Cuma presentasinya yang beda Pak. Nah, mungkin Bapak 99,99%. Gitu kan. Nah, sekarang dalam satu ayat ini coba. Wa idh qala, dan ketika telah berkata. Siapa? Musa, yaitu Nabi Musa. Urutannya nanti gini Pak. Dan ketika Musa berkata liqaumihi, pada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, amar apa amar? Perintah, berarti ya'muru, dia menyuruh atau memerintahkan, kum, kepada kalian, antadbahu, bahwa tadbahu, kalian diperintahkan apa? Memotong, menyembelih bakorotan apa? Sapi. Bakorotan sapi. Bapak perhatikan, kalimat bakoro ada tanwinnya ada? Ada. Kalimat kok ada tanwinnya, berarti secara umum Pak. Sebetulnya gini, Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sapi apa saja. Gak usah banyak nanya. Nah itu nanti ada setelah ini gitu ya.
Ayo nak, tolong soal nomor 1 ini guru ya, seorang guru. Itu halaman 67 1 sampai 10 dikerjakan. Oh iya Pak, ada yang langsung kerjain. Ada yang nanya, Pak, ini dikerjakan sama dicatat enggak soalnya? Kira-kira kata guru apa? Ya, catat. Padahal yang lain udah ngerjain Pak, enggak usah dicatat itu soalnya. Gara-gara dia nanya, gurunya sekalian, ya dicatat. Terus nanya lagi, di buku selembar apa di buku tulis? Di buku selembar. Semakin banyak pertanyaan, semakin sulit, semakin menyulitkan. Nah, nanti coba kita telaah, apa sih maksudnya itu? Allah menyuruh kalian untuk tadbahu, menyembelih bakorotan sapi. Kenapa sapi Pak? Kenapa enggak nyuruh nyembelih kambing atau onta atau apa? Kenapa sapi? Pertama, Allah hendak mempermalukan Bani Israel itu nyembah sapi. Ya, Allah ingin menjelaskan bahwa sapi yang engkau sembah itu tuh enggak ada apa-apanya, enggak layak untuk dijadikan apa? Tuhan, sesembahan. Nanti buktinya apa? Disembelih aja sapi terus mati kan? Coba kalau misalnya sudah mati, kamu biarkan aja sehari, 2 hari, 3 hari, coba bau tidak Pak? Bau. Itu. Qalu, mereka berkata, mereka jawab, atattakhiduna, apakah yang bermakna apakah itu yang A-nya ya Pak? Tattakhidu karena berawalan ta berarti bermakna engkau. Apakah engkau menjadikan kami huzwan, bahan ejekan? Apakah engkau mau mengolok-olok kami? Gampangnya gitu Bang. Iya, mereka jawab kan? Kaumnya Nabi Musa jawab, Bani Israel jawab. Kok engkau nyuruh nyembelih sapi? Apakah engkau ingin menertawakan kita, mengejek kita? Mereka sudah tahu sebenarnya itu. Tahu. Qala. Siapa? Nabi Musa berkata, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu apa? Aku berlindung. Yang menunjukkan akunya yang mana? A-nya. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin. An akuna sekiranya aku menjadi minal jahilina termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, al jahilin apa artinya Pak? Kebodohan, orang yang bodoh. Musa menjawab, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi orang-orang bodoh. Maksudnya apa? Aku berlindung kepada Allah dari sifat kebodohan. Dianggap orang yang nyembah sapi adalah orang bodoh, gitu. Sindirannya begitu. Gimana mungkin dia menuhankan sapi, sementara sapi itu lahir ada tanggalnya. Tanggal 1 Januari sapi itu lahir, berarti tanggal 30 Desember, engkau nyembah siapa? Sapinya belum. Kan gitu ya Pak? Gitu. Padahal yang layak untuk menjadi Tuhan itu adalah la awwala wala akhirah. Yang tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Tuhan yang layak disembah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk manusia. Gitu. Kok ini malah nyembah apa, Pak? Nyembah sapi. Apa keistimewaannya? Di sini terbantahkan. Ya, terbantahkan. Saya ulangi. Stop. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata liqaumihi pada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, dia menyuruh kalian, antadbahu, untuk apa? Untuk menyembelih baqaratan, seekor sapi. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan kami huzwan, apa? Bahan ejekan. Qala, dia berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, sekiranya aku menjadi orang-orang bodoh. Maksudnya lebih ringkasnya, aku berlindung kepada Allah dari sifat kebodohan. Begitu Nabi Musa mengatakan Allah menyuruhmu untuk nyembelih sapi, kira-kira mereka langsung nyembelih enggak? Enggak. Ternyata di dalam ayat kisah ini orang Bani Israel tidak langsung, Pak, menyembelih, malah justru mereka bertanya. Maka kan kembali ke ayat yang dulu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kalau orang beriman pasti akan mengatakan kebenaran datangnya dari Allah. Tapi kalau orang kafir justru malah mereka bertanya-tanya, mada aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah kehendaki dengan ini? Orang-orang Bani Israel dulu pun begitu. Qalu, apa artinya qalu? Mereka berkata. Qalu itu bukan ketelen ya, Pak. Ketelen itu. Qalu, mereka berkata, ud'u lana. Apa artinya ud'u? Berasal dari kalimat doa. Ud'u, mintakanlah atau mohonkanlah, lana, untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Dari kalimatnya saja mereka sudah songong. Harusnya mereka berdoa sendiri aja bisa. Kenapa harus ngutus siapa? Nyuruh Nabi Musa untuk berdoa. Yubayyin lana, dia menjelaskan kepada kami, mahia, apakah ia, apakah dia, ya, maksudnya dia itu apa, Pak? Sapi. Dia menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Qala. Nah ini, Pak, kalau kita tidak tahu tentang domir, kata ganti, maka kesulitanlah kita menerjemahkan kalimat ini. Yang saya garis bawahi. Kita akan kesulitan untuk ini. Coba diartikan, Pak Henry, coba. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia adalah, tuh, Pak. Sulit, Pak. Coba deh. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia adalah sapi, coba. Itu kalau nggak ngerti domir, nggak ngerti isim fi'il, kesulitan, Pak, dalam menerjemahkan ini. Bingung, Pak, pasti bingung. Tapi kan kita nggak pernah bingung. Bapak pernah bingung nggak ketika baca ayat ini? Enggak kan, Pak?
Nggak ngerti, karena nggak ngerti, jadi nggak bingung. Orang lewat kuburan itu takut kalau tahu kalau di situ ada kuburan. Kalau nggak tahu, takut nggak Pak? Enggak. Begitu dikasih tahu sama orang, ya Allah. Saya pernah itu ke Jakarta. Bapak lewat mana? Salat Kemayoran Pak. Kemayoran mana? Oh situ. Wah, Bapak berani banget. Lah emang kenapa Pak? Banyak orang nggak berani lewat situ. Ada begal macam-macam gitu, kayak gitu. Nah, saya udah berkali-kali lewat situ malam-malam jam 2, jam 1 lewat situ. Habis dikasih tahu kayak gitu Pak, nggak berani saya. Lewat situ nggak berani. Karena tahu. Makanya enakan pinter apa enakan bodoh. Kalau orang pinter kita baca Quran pusing, kalau orang bodoh baca Quran biasa aja. Gitu. Nah ini kalau nggak ngerti nggak ngerti marji dalam istilah ilmu nahwu, kembalinya kemana tuh domir itu? Nah kita telaah. Kola dia berkata, yang berkata siapa? Sapi. Yang berkata adalah Musa. Yang berkata Musa. Innahu sesungguhnya Allah. Yaqulu dia sedang berfirman. Tuh, Musa, Nabi Musa lah yang ngerti kalau Allah sekarang sedang apa? Sedang berfirman. Dan dia langsung nanyanya kepada Allah. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain dialognya dengan malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa dialognya dengan siapa? Dengan Allah. Padahal Nabi Musa itu ngomongnya cadel Pak. Gara-gara lidahnya itu kena apa? Kena bara api. Kata Fir'aun, ini anak pasti membahayakan. Coba saya dah. Kalau nanti saya taruh apa tuh? Taruh api yang masih menyala, sama dikasih sesuatu yang lain lah, buah-buahan atau apa. Kata Fir'aun, anak ini membahayakan atau tidak akan ketahuan. Kalau dia ngambil buah-buahan, oh berarti anak ini pinter, bahaya ini nanti. Gitu. Tapi kalau dia nanti milih apa tuh? Milih bara api, oh berarti anak ini biasa-biasa saja. Bener Pak. Ya, justru yang diambil oleh Musa kecil adalah apa? Bara api. Itu cara Allah untuk melindungi Nabi Musa sampai segitunya Pak. Diambil bara api, ya langsung dimakan Pak. Panas tidak Pak? Panas. Begitu panas lidahnya melepuh Nabi Musa itu. Setelah lidahnya melepuh, akhirnya ngomongnya agak sedikit cadel. Gitu. Makanya Nabi Musa belum meninggal, sudah ada Nabi, namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini atas berkat Nabi Musa, diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Harun ini ya berkat Nabi Musa. Oh makanya di sini innahu yaqulu, sesungguhnya Allah yaqulu sedang berfirman. Innaha sesungguhnya sapi. Nah, kalau ada kata kalau ada kata ha, maka kembalikan kepada kalimat yang ada tak marbutohnya. Berarti Baqarah, sesungguhnya sapi itu Baqaratun adalah seekor sapi. La faridun yang tidak tua. La faridun yang tidak apa Pak? Yang tidak tua, wala bikrun dan tidak pula muda. Coba nyari sapi yang tidak tua, tidak muda. Berarti umurnya berapa Pak? Umur pertengahan. Ya,
Kalau sapi misalnya umur 5 tahun berarti umur 2,5 tahun. Yang tidak tua juga tidak muda. Ya, kalau kambing itu ada batimbul. Apa Pak? Batimbul? Bawah 3 bulan. Kalau bahasa Jawanya cemek. Ya. La faridun wala bikrun, tidak tua wala bikrun dan tidak pula muda. Awanum baina dzalika, awanun pertengahan, baina dzalika di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah ma tu'maruna, apa-apa yang kalian perintahkan, kalian diperintahkan. Udah kerjain aja, yang penting cari sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, orang Bani Israel sudah mengarah, jangan-jangan sapi yang dimaksud ini sapi yang kita sembah. Iya kan Pak ya? Gitu. Padahal mau sapi itu terkenal atau tidak, mau harganya berapa, tetap kalau disembelih mati. Ya, ada yang orang Jogja atau orang Solo, kebo bule kalau udah disembelih mati tidak Pak? Mati. Gitu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian diperintah. Kita ulangi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, mohonkanlah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar dia menjelaskan kepada kami, mahia, apakah ia, qala, Nabi Musa menjawab, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya ia, yakulu, dia sedang berfirman, innaha, sesungguhnya ia, baqaratul la faridun wala bikrun, sapi yang tidak terlalu tua wala bikrun dan tidak terlalu muda. Tuh, coba cari, ada tidak yang awanun pertengahan, baina dzalika di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian telah diperintahkan. Kira-kira mereka langsung ngerjain tidak Pak? Masih nanya lagi. No, buktinya. Qalu, mereka berkata. Iya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi itu kan nanti jawabannya ada di ayat 72. Ada di 72. Ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian berdebat, ya, saling tuduh-menuduh tentangnya, dan Allah memberi jalan keluar terhadap apa yang kalian sembunyikan. Sekarang pertanyaannya Pak, apa hubungannya ada orang terbunuh dengan nyembelih sapi? Kan ini gara-gara ada orang terbunuh. Dalam kisahnya itu ada seseorang cucu bunuh kakeknya sendiri. Nah, si cucu ini karena tidak mau disalahkan, akhirnya dia menuduh orang lain. Menuduh orang lain. Nah, ketika dalam kondisi menuduh orang lain itu, ya, mereka enggak bisa memutuskan perkaranya. Datanglah kepada Nabi Musa. Ya Musa, kami ada permasalahan gini. Tolong bantu selesaikan, kata mereka. Lantas Allah memerintahkan apa tadi?
memerintahkan nyembelih seekor sapi. Sekarang apa? Korelasinya apa? Nyembelih sapi dengan adanya kematian. Enggak ada korelasinya kan, Pak? Hubungannya apa? Enggak ada kan? Loh, cara Allah untuk menyelesaikan masalah seseorang itu loh kadang-kadang enggak masuk akal kita. Kadang-kadang kita ngomong gini, ya Allah berikanlah saya pekerjaan, saya pengen punya duit banyak. Kalimat itu seolah benar, tapi setidaknya dia sudah ngatur-ngatur Allah untuk ngasih apa? Kerjaan. Padahal kalau dia misalnya berdoa, ya Allah saya pengen punya duit banyak, itu kan Allah akhirnya apa? Dengan cara apa saja yang penting apa Pak? Yang bukan kerja, yang penting itu bukan kerja, yang penting apa Pak? Duitnya banyak. Ada orang datang ke saya, Pak saya mau kerja, Bapak ada kerjaan banyak, tapi masalah ada yang gaji apa enggak ini? Yang penting kan itu kan Pak. Ada kerjaan nggak Pak? Ada. Ngapain Pak? Ya kamu mau kerja apa? Permasalahannya ada yang gaji apa enggak? Ya kayak orang kan gitu. Ini ada orang terbunuh, kemudian datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, tolong bantu kami. Kami nggak bisa nyelesain masalah. Nah uniknya seorang Nabi itu kalau ada suatu permasalahan yang sulit, ngadunya langsung ke Allah. Jangan di medsos. Kalau kita kan enggak di medsos. Gitu. Ngadunya langsung ke Allah. Ternyata Allah menyuruh sesuatu kejadian atau perbuatan yang dalam tanda kutip akal pikiran kita enggak nyampe, Pak. Ini hubungan korelasinya apa? Antara orang mati kok kemudian ada nyembelih sapi. Loh ini kalau diatur dalam kehidupan sekarang kira-kira bisa tidak? Datanglah kita kepada seorang hakim, saya ini kejadian ibu saya meninggal tapi enggak wajar, kata Pak Hakim, nyembelihlah sapi. Berarti kan kalimat ini kalimat apa Pak? Kalimat kiasan kan? Kalimat kiasan. Tapi kejadian ini benar-benar nyata gitu maksudnya. Kejadian dulu ada kejadian motong seekor sapi itu benar-benar ada. Gitu. Nah, kita ulang. Qalu mereka berkata, ud'u lana. Mohonkanlah untuk kami Rabbaka kepada siapa? Kepada Tuhanmu yubayyil lana ma launuha. Dia menjelaskan kepada kami ma launuha apa launun apa artinya? Artinya warna. Ma launuha apa warnanya? Warna apa Pak? Warna sapi. Makanya launun itu, launu itu nanti kalau dijamakkan menjadi alwan. Ngucapin launun sulit, ngucapin alwan juga sulit. Orang sekarang nyebutnya alun. Assalamualaikum. Habis makan sayur lodeh ini kayaknya. Iya. Iya. Apa warnanya? Nanya lagi dia. Yubayyil lana ma launuha. Supaya Tuhanmu mau menjelaskan kepada kami warna sapi itu apa. Nanya lagi kan Pak ya. Qala, apa katanya? Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya ia yakulu, dia berfirman, dia berkata, innaha sesungguhnya sapi itu baqaratun adalah sapi betina. Sapi betina.
Kalimat betinanya itu diambil dari tak yang bulat ini, Pak. Yang ini, tak marbutoh ini menunjukkan kalau apa? Kalimat itu bermakna betina. Tapi Bapak nggak pakai betina juga nggak apa-apa. Sapi itu udah cukup. Itu karena memang sapi yang dimaksud ini hanya sapi yang ketika itu. Innaha baqaratun safra'u. Sapi itu sesungguhnya ia adalah sapi safra'u yang berwarna kuning. Safra'u. Jadi kalimatnya itu gini, Pak. Ini saya kasih tahu. Ya, safron, safir itu Pak, safron. Artinya kuning. Ya. Ketika dirubah menjadi safra'u polanya ya, maka maknanya berubah menjadi kekuning-kuningan. Contoh lagi misalnya, apa? Iya, safir. Safir itu kayak diamond, apa? Kayak emas, ya kan? Kayak emas, keemasan, safra. Hamrun artinya merah. Iya, nanti hamra'u, kemerahan, hamra'. Nah, kalau yang kemerahan ini masih kecil, bocah kecil itu, atau bocah masih muda, namanya Humaira. Nah, kenapa kok Siti Aisyah itu disebut oleh Nabi Humaira? Dia di antara istri yang paling muda, cantik, selayaknya bukan orang Mekah kecantikannya. Itu Siti Aisyah. Maka sampai Nabi mengatakan, ya Humaira, wahai anak muda, istri yang masih muda yang Humaira, yang merah merona. Bukan, orangnya Humaira. Ini kan hamra, kemerah-merahan, ya kan? Kalau diikutkan pola fu'ailun berarti Humairun. Maksudnya apa? Anak muda yang kemerah-merahan, yang sama kayak Hamid, terpuji. Kalau Humaidi, anak kecil yang terpuji. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir. Maknanya anak kecil. Hasan, orang yang baik. Husain, anak kecil yang baik. Ini kalau ditanya Hasan dan Husain, yang anak pertama yang mana? Ya pasti yang Hasan. Nah, adiknya namanya siapa? Husain. Itu. Ya. Apanya? Iya, kembar kan? Kalau kembar itu kan kenapa disebut Hasan dan Husain? Kalau Hasan itu berarti yang gede, Husain yang kecil. Nah, ini tasghir fu'ailun, Husainun. Enggak lah, Pak. Yang berujul duluan itu justru malah adiknya. Iya. Ya. Iya. Yang lahir belakangan justru kalau kita nih justru malah kakaknya. Baqaratun. Sesungguhnya ia baqaratun adalah apa? Adalah sapi safra'u yang kekuning-kuningan. Faqi'un yang tua, itu maksudnya kuning tua. Faqi'un ini bukan faridun yang tadi ya. Kalau faridun itu dari sisi umur, kalau ini dari sisi warna. Carilah sapi yang tidak tua, tidak muda, yang warnanya apa? Kuning keemasan. Ya, kuning tua.
Iya. Makanya kalau orang korban ngambil sapi dari Kuningan itu malah nggak boleh ternyata. Iya. Gimana cara motongnya? Launuha warnanya, tasurrun nadirin, ia menyenangkan an-nadirina orang yang memandang. Oh berarti sapi yang dimaksud sudah menjurus ke sapi tertentu. Padahal kalau mereka nggak nanya, sapi apa saja boleh. Iya. Itu. Faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Yang warna kuningnya kuning keemasan, kuning ketuaan gitu, yang menyenangkan siapa saja yang memandang. Orang lihat pasti seneng, Pak. Orang lihat pasti seneng. Saya ulangi. Qalu mereka berkata, ud'u lana, mohonkanlah lana untuk kami, Rabbaka kepada Tuhan, yubayyin lana, supaya menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warnanya. Qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya ia, Allah, yaqulu, dia berkata, innaha, sesungguhnya sapi itu, baqaratun adalah seekor sapi, sofra'u, yang sofra', apa tadi? Kekuning-kuningan, faqi'ul launuha, yang warnanya tua warnanya, tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang yang memandang. Kira-kira mereka langsung ngerjain tidak? Tidak, masih nanya lagi. Qalu, masih nanya lagi. Ya. Pak, besok kita makan-makan. Terus sudah nanya, kita bawa sendiri-sendiri atau ditraktir? Kira-kira yang ngomong gitu, ya udah bawa sendiri-sendiri aja. Makanannya apa? Semakin banyak pertanyaan, semakin apa Pak? Semakin menyulitkan diri kita. Maka nanti sirnya begini. Ya, ini kalau dari pertama ayat tentang kejadian Bani Israel, apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa itu langsung perintah, langsung dikerjain. Nabi Musa, kamu pengen air, pukulkan tongkatmu ke batu. Idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Nabi Musa bertanya tidak Pak? Ini batu yang mana? Kalau nanti saya pukulnya ini sekali apa 2 kali? Kalau nanti saya pukulkan, nanti akan terjadi apa? Nabi Musa nggak nanya itu Pak, nggak nanya. Yang ada apa? Nabi Musa hanya taat kepada Allah. Pukul, jadilah keluar air. Nah, keluar air ini adalah cara Allah untuk menjawab keinginan-keinginan yang tadi itu. Gampangannya gini, ya Allah, saya pengen keinginan apa nih? Saya pengen sesuatu apa? Ya, terus kemudian kita sholat, kita sedekah, kita berbuat baik lah pokoknya. Gampangannya kan sholat, sujud, rukuk, sedekah, itu kan bagian daripada memukul Pak. Bagian daripada memukul tadi itu. Akhirnya terus kemudian Allah langsung apa? Langsung mengabulkan. Itu caranya begitu. Jangan terus kemudian nanti ketika Allah menyuruh kita sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terus kemudian kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya tadi sudah sholat, terus saya dapat apa? Pantas nggak kira-kira? Enggak kan Pak? Kalau diperintah oleh Allah, jalanin. Kayak Nabi Musa disuruh mukul
mukulkan tongkatnya ke batu, pukul Pak. Disuruh mukulkan tongkatnya ke lautan, pukul. Walaupun nanti hasilnya Allah memberikan jalan keluar itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya Pak ya, saya pengen kenyang. Menurut kita yang menghilangkan kenyang itu apa Pak? Kita selalu ngomong makan. Padahal diantara yang menghilangkan rasa lapar itu ya diantaranya tidak adanya keinginan untuk makan. Kayak misalnya sekarang, Bapak lapar, nih jam sekarang ini lapar. Kok berani nggak makan? Enggak kan Pak? Nyatanya kita masih hidup. Nyatanya kita bertahan karena kita taat. Gitu Pak. Karena kita taat. Itu. Jadi ya ja'allahu makhraja kalau dalam ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan yaj'al menjadikannya makhraja, jalan-jalan keluar, solusi. Nah, makhraja ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Caranya bagaimana? Kita selalu ngomong punya rumah dengan punya duit. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh. Menurut kita nyelengin dulu, ngumpulin duit dulu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, orang nggak punya duit pun waktunya berangkat nggak Pak? Berangkat. Gitu. Caranya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi hasilnya sesuai dengan kita harapkan. Itu. Nah, sekarang apa hubungannya yang tadi yang saya bilang? Menyembelih seekor sapi dengan kematian. Kan nggak ada hubungannya, Pak. Memukulkan tongkat ke lautan, ke pantai, dipukulkan ke pantai. Nabi Musa tahu nggak yang nanti kejadian itu apa? Nggak tahu. Itu rahasia Allah. Laut akan terbelah. Orang-orang ketika itu tahu nggak? Nggak tahu Pak. Tapi Allah memberikan jalannya. Begitu begitu lautan terbelah, siapa yang bisa melewati? Nabi Musa bisa tidak? Bisa. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa ketika itu bisa lewat tidak? Bisa. Tapi begitu yang melewati adalah Fir'aun yang punya hati ingin membunuh Nabi Musa, punya keinginan untuk mencelakai Nabi Musa. Ternyata Allah gak ridho. Laut yang tadinya terbelah berubah menjadi lautan lagi. Tenggelamlah si Fir'aun. Lah maksudnya apa? Kita ini berada di jalan Allah. Kalau kita tetap ada di jalan Allah, tetap taat kepada Allah, insya Allah selamat Pak. Tapi ada juga, makanya saya menganalogikan Ramadan ini adalah lautan yang terbelah. Siapapun bisa lewat di bulan Ramadan ini. Ada yang melewatinya dengan sujud, ada yang melewatinya dengan bersyukur, melewatinya dengan belajar, melewatinya dengan tunduk patuh kepada Allah. Ada yang lewat sambil ngerokok, ada. Iya, ngerokok. Nah, iya maksudnya di bulan Ramadan ini Pak, gitu. Ada orang melewatinya dalam kondisi tidak taat. Di samping keyakinan yaitu intinya ya ketakwaan tadi. Ternyata Allah nggak ridho dengan kemaksiatan itu. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan. Nah bahasa Allah tenggelamkan ini Allah kasih dosa
dicatat sebagai amal dosa. Kan sama-sama lewat kita ini Pak. Bulan Ramadan ini loh Pak, yang sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 22. Ibaratnya sudah mau ke tepi laut Pak kita ini. Ya kan sudah mau nyampe pinggir loh kita ini. Lah kalau kita mau tenggelam apa mau selamat sampai ujung? Kan gitu. Ini kan kayak cerita-cerita Nabi Musa ini kan ya memang ceritanya benar. Dikejar-kejar mereka nyembelih sapi, ya benar ceritanya. Tapi ketika cerita itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca oleh umat Islam, pasti ada hikmahnya. Yakin saya, pasti ada hikmahnya. Gitu. Nah, kan karena saya menganalkan gitu. Loh, Ramadan ini ternyata lautan yang sudah dibelah oleh Allah. Pilihannya cuma 2. Mau jadi orang selamat apa tenggelam, udah gitu aja. Iya, saya juga nggak tahu selamat salahnya apa. Gitu. Iya, iya, berdua ya dengan selamat ya. Iya, betul. Saya juga baru tahu Pak. Ternyata yang azan maghrib itu namanya saat. Saya baru tahu itu. Iya, saat azan maghrib. Saya baru tahu ngeliat TV kemarin. Oh, yang azan namanya saat. Gitu. Ditulis Pak. Saat azan maghrib. Saya baru tahu. Ternyata namanya saat. Gitu. Aduh. Ini biar melek Pak. Saya dari tadi ini ngantuk gantian ini soalnya. Jadi Bapak udah nggak ngantuk, giliran yang ngomong yang ngantuk. Aduh, parah ini. Gitu. Ini saya harus apa namanya? Harus mengelola suara. Kali masih ada 1, ntar sore ada 1 lagi. Terawih itu ngimamin plus kultum karena malam minggu ya. Terus ada kajian ntar malam jam 12. Itu kajian itikaf Pak. Kajian itikaf malam. Saya udah bilang jangan hari Ahad saya gitu, hari yang lain aja. Bapak dapatnya cuma ini, ya sudahlah. Malam Ahad ketemu. Subuhnya jadwal di masjid saya. Kultum. Padahal saya udah ngomong di masjid saya itu. Saya taruhnya di minggu-minggu terakhir aja. Mungkin udah libur saya gitu. Nggak taunya yang ngaji Ahad nggak mau libur Pak. Pengennya ngaji terus. Biasanya itu teknis supaya kita nggak ngantuk. Jadi cerita supaya nggak ngantuk. Innal baqara mahia, apakah ia? Ia ini adalah ha. Ha itu yang dimaksud adalah al-baqarah. Innal baqara, ini kalau al-baqarah ini tidak ada taknya, kalau ini kan ada taknya, ini sudah nggak ada. Jadi memang sebetulnya permasalahan betina dan jantan itu nggak dipermasalahkan. Yang penting sapi. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu tasyabaha, samar, masih nggak jelas. Alaina, bagi kami, atas kami. Wa inna, nanya panjang berarti sesungguhnya kami, insya Allah, jika Allah menghendaki, la muhtadun, sungguh adalah apa? Orang-orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk. Maksudnya sesungguhnya sapi itu masih samar, ya masih samar bagi kami. Ya, kalau Allah menghendaki, niscaya kami akan paham, saya akan mendapatkan petunjuk. Dalam arti, walaupun sudah dijelaskan seperti itu, toh mereka tidak langsung mengerjakan. Nah, terus kemudian mereka nanya lagi, qala. Nabi Musa menjawab, kalau engkau memang masih samar, saya jelasin lagi. Innahu yaqulu innaha baqaratun. Apa tadi?
sesungguhnya Allah yaqulu dia apa? Dia berkata, innaha sesungguhnya ia baqaratun adalah sapi, la dalulun yang tidak digunakan, orisinil, yang tidak pernah digunakan, yang masih bagus. Tusirul ardo untuk membajak tanah. Sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah. Wala taskil harsa, dan tidak pula mengairi ladang. Membajak tanah sama mengairi sawah. Musallamatun yang diselamatkan, la syiyata fiha yang tidak ada apa? Tidak ada cacat fiha padanya. Berarti Pak nyari sapi yang mulus. Sapi yang mulus. Ini permasalahannya itu ya kayak tadi yang saya bilang. Bedanya apa sih? Kalau Nabi Musa diperintahkan itu langsung dikerjakan tanpa bertanya-tanya. Kalau ini menggambarkan ada makhluk, ada manusia yang ketika diperintahkan dia bertanya-tanya. Ya bertanya-tanya itu ya tingkatannya macam-macam, Pak. Ada orang yang bertanya-tanya tentang hasilnya apa, nanti saya dapat apa. Gitu ya Pak. Misalnya Bapak disuruh sholat, harusnya yang kita kerjakan apa? Ya langsung sholat. Bapak nggak usah bertanya-tanya, nanti kalau saya sholat saya dapat apa? Saya kalau sholat nanti masuk surga apa enggak? Saya kalau sholat nanti rezeki saya banyak apa enggak? Gitu. Nah, dulu saya pernah kerjaan apa? Ngajar, Pak. Mengajar bisa jadi kaya. Enggak ada hubungannya kan, Pak? Ngajar mengamalkan ilmu, kalau pengen kaya ya kerja. Gitu. Kan gitu ya Pak. Jadi jangan mengkaitkan, maksudnya gitu. Bapak sholat duha. Jangan dikaitkan dengan rezekinya Bapak, jangan. Sholat duha itu bentuk ketaatan. Adapun Allah pernah menjanjikan orang sholat duha itu dapat rezeki, ya itu janjinya Allah. Kadang-kadang kita suka ngomong, ngelihat sesuatu, sholawatin aja dulu, ntar juga beres. Sholawatin aja dulu. Seringnya kayak gitu ya Pak. Lihat mobil bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawatin. Apa hubungannya? Terlalu rendah Pak bagi kita. Sholawat itu kalimat sholawat itu dari Allah kok. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat-kalimat itu kan Allah yang ngajarin. Kenapa menjadi rendah banget? Dikaitkan dengan mobil, dikaitkan dengan Alphard, dikaitkan dengan mobil. Kok rendah banget? Gitu maksudnya gitu. Jadi ada orang yang bertanya-tanya itu menolak ada, menyaksikan ada, meminta imbalan juga ada. Harusnya yang kita lakukan adalah apa? Fal'ana ji'ta bil haq. Qalu mereka berkata, nah sekarang ji'ta bil haq, engkau baru benar. Engkau datang dengan membawa kebenaran. Ngomong kayak dari tadi, kalau bahasa orang sini begitu. Nah ini baru benar. Ngomong kayak dari tadi. Pakai bulat-bulat suruh ini suruh itu. Nah, fadabahuha, lalu mereka menyembelihnya, wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan. Saking banyaknya apa? Banyaknya pertanyaan. Kalau orang tidak bertanya, mungkin dia sudah sampai. Karena banyak tanya dia baru mau mengerjakan. Itu. Coba kalau sholat duhur, ayo wajib. Kalau saya sholat duhur, entah kerjaan saya bagaimana, anak saya bagaimana, ini bagaimana. Yang lain udah pada sholatnya udah pada selesai, dia masih bertanya-tanya pada dirinya. Nih, hampir saja. Nah kalau saya sholat nanti kerjaan yang lanjutin siapa?
Kalau saya sholat, toko siapa yang jagain? Terus aja begitu. Ya, makanya wa makadu yaf'alun. Nah, terakhir penyebabnya adalah ini, wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha. Apabila ketika kalian membunuh nafsan seseorang, faddara'tum, lalu kalian saling menuduh fiha, tentangnya. Ya, ada orang yang terbunuh, yang membunuh justru malah menuduh orang lain. Ya, ini wakilkan cucunya. Ada seorang cucu membunuh kakeknya sendiri. Nah, begitu kakeknya terbunuh, si cucu ini nggak mau disalahin, nuduhlah dia orang lain. Akhirnya dua orang ini saling tuduh menuduh. Nggak bisa diselesaikan. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa apa? Untuk menyelesaikan masalahmu itu, potonglah sapi. Suruh motong apa? Sapi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, yang memberi jalan keluar, ma kuntum taktumun, terhadap apa yang kalian sembunyikan. Makanya dalam kisahnya, nih ayat 73, faqulna dribuhu biba'diha. Ujung-ujungnya sama Pak, suruh mukul juga. Mukul lagi kan? Waktu zaman Nabi Musa suruh mukul. Nabi Musa dimintai air oleh kaumnya, pukul. Nabi Musa terjebak dalam lautan, pukul. Nabi Musa dikepung sama tukang-tukang sihirnya Fir'aun, pukul. Tongkatnya jadi ular. Sekarang faqul nadribuhu biba'diha, pukullah dia, orang yang mati tadi, biba'diha, dengan sebagian dari sapi. Ada yang mengatakan lidahnya dipotong, setelah lidahnya terpotong, lidah sapi Pak, lidah sapinya terpotong, setelah dipotong dipukulkan ke orang yang mati tadi. Seketika itu orang yang mati tadi hidup lagi Pak. Hidup lagi. Ada korelasinya apa Pak? Memukul dengan orang yang mati yang bisa hidup lagi. Kan nggak ada kan Pak? Gimana kita mau? Apa setiap sesuatu yang mati ketika dipukul dia bisa hidup? Kan enggak kan Pak ya? Gitu. Nah, kalau begitu mah, kalau ada mayit, udah coba pukul, terus juga hidup lagi. Ternyata enggak. Ternyata Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati, bisa membangkitkan yang terpuruk. Ya, misalnya gini ya, kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah Allah menghidupkan al-mauta, yang sudah mati, wa yurikum, dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tentang ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Berarti tujuannya ada dua. Allah ingin menghidupkan yang mati tadi. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Kenapa kok sapi? Allah ingin mempermalukan orang Bani Israel. Akhirnya orang yang tadi mati tadi hidup lagi, dan kemudian dia bersaksi, yang membunuh bukan si sono, tapi cucu saya sendiri. Nah, yang seperti itu kan gak bisa kita tiru sekarang. Ada orang dibunuh, bagaimana caranya? Pukul-pukul supaya dia bangun lagi, kan enggak ya Pak ya? Makanya kalimat memukul ini nanti pun akan bermakna majas, akan bermakna kias. Maksudnya mukul itu apa? Pokoknya kamu taat lah.
Syariatnya apa? Ambil apa namanya, Pak? Ambil bagian dari sapi tadi, pukulkan. Ini kalau kita ibaratkan dengan kehidupan kita. Bentuk ketaatan kita kepada Allah ketika hari raya Kurban dengan memotong apa? Hewan. Bentuk ketaatan kita ketika selesai bulan Ramadan dengan zakat. Kan gitu ya, Pak? Bentuk ketaatan kita bentuk kita ini meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan ketika sedang ibadah haji, kita bayar apa? Bayar dam. Berarti memang harus ada kewajiban yang kita jalani ketika kita ingin membuktikan bahwa kita ini taat. Yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi. Tuh, makanya bisa jadi kita mempelajari Quran ini ya bagian daripada itu, Pak. Bagian daripada memukul, bagian dari memotong hewan tadi itu. Nah, nanti akan Allah buka yuhyillahul mauta, yang tadinya hati kita mati bisa jadi terbuka, yang diri kita tenggelam bisa jadi nanti diangkat lagi oleh Allah. Dengan apa alasannya? Karena kita taat kepada Allah. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab sampai ayat 73 ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan 74. Dengan dari kejadian-kejadian itu tidak semua orang langsung beriman, percaya. Ada orang yang justru malah apa? Justru malah dia hatinya keras. Nanti dia 74. Gimana Pak? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.